Tim Lab 4 Barreskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslab 4 Barreskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroice, ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali.
Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian, tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam. Dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Nuri, baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya seperti itu dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu.
Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan perkremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroice. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.